Guys, tahukah kalian inilah 5 makhluk Allah yang terlahir tanpa seorang ibu. Ini dia. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Halo guys, kembali lagi di sini bersama Zaidan Catir. Pada video kali ini kita akan membahas 5 makhluk Allah yang lahir tanpa ibu. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama Zaidan Catir dan simak video berikut ini guys. Seperti yang telah kita ketahui, secara logika semua makhluk Allah yang lahir melalui ibu. Tetapi Allah memberikan bukti kuat bahwa makhluk Allah tanpa ibu bisa lahir. Mengenai pertanyaan tentang 5 orang yang lahir tanpa ibu, inilah kisah seorang rahib Yahudi yang menanyakan kisah ini kepada Umar bin Khattab. Jika Umar bin Khattab bisa menjawab, rahib Yahudi itu bersedia masuk Islam. Namun saat itu Umar radhiyallahu anhu tak langsung menjawab. Posisinya sebagai khalifah berhak meminta Ali bin Abi Thalib menjawabnya. Kecerdasan Ali sangat dihargai, dan Umar yakin bahwa Ali dapat dengan mudah menjawab pertanyaan ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun menghadap rahib Yahudi dan mengulangi pertanyaan mereka kepada Ali. Beritahu kepada kami tentang 5 makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, tetapi tidak satupun di antara makhluk-makhluk itu dilahirkan tanpa ibu atau induknya. Sayyidina Ali pun menjawab dan menegaskan bahwa semua makhluk itu telah disebutkan dalam Al-Quran. Makhluk Allah yang pertama dilahirkan tanpa seorang ibu adalah Nabi Adam. Ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tanah yang berwarna putih, hitam, kuning, coklat, dan merah. Nabi Adam tidak mempunyai bapak dan ibu. Nabi Adam tercipta begitu saja tanpa proses kelahiran dari seorang ibu. Begitulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa berbuat sesuatu. Kemudian makhluk Allah yang kedua yang dilahirkan tanpa seorang ibu adalah Siti Hawa. Siti Hawa telah dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuk kiri Nabi Adam ketika berada di dalam surga. Diriwayatkan ketika Nabi Adam tidur, Allah telah menciptakan Hawa sebagai penemannya di dalam surga. Hawa juga tercipta tanpa adanya kelahiran dari seorang ibu. Hawa tercipta dengan begitu saja, tercipta atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makhluk Allah yang ketiga yang dilahirkan tanpa seorang ibu adalah ular tongkat Nabi Musa. Ular yang sangat berbisa yang bertukar dari tongkat Nabi Musa yang memakan ke semua ular-ular ahli sihir Firaun. Ular Nabi Musa ini bukanlah ular olo-olo ataupun ular bayangan yang hanya sekedar permainan sihir. Ular yang tercipta dari tongkat Nabi Musa ini memang betul-betul ular, dan ular ini tercipta begitu saja, tanpa adanya proses kelahiran, bertelur, dan sebagainya seperti ular yang lain. Allah Maha Besar menciptakan sesuatu. Makhluk Allah yang keempat yang dilahirkan tanpa seorang ibu adalah unta Nabi Soleh. Kaum Tsamud meminta Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya bagi membuktikan kenabiannya. Setelah itu, maka dengan izin Allah Ta'ala terbelahlah batu karang di sisi sebuah bukit dan keluarlah seekor unta betina. Unta tersebut tercipta begitu saja, tanpa proses melalui kelahiran sang ibu. Sungguh Maha Besar Allah Sang Maha menciptakan sesuatu. Kemudian makhluk Allah yang kelima yang dilahirkan tanpa seorang ibu adalah kambing atau kibas dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu kisah Nabi Ibrahim telah diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim sedang menarik mata pisaunya, dalam sekejap mata Nabi Ismail telah digantikan dengan kambing biri-biri oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Kemudian dari peristiwa inilah lahir kewajiban umat Islam untuk berkorban. Peristiwa awalin atau penciptaan kejadian awal Nabi Adam dan Siti Hawa, Nabi Isa alaihissalam, lalu makhluk lainnya yang dilahirkan tidak melalui ibu itu menunjukkan hikmah kemutlakan kekuasaan Allah. Setelah mendengar jawaban Sayyidina Ali, rahib tersebut akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan pada akhirnya ia pun masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.